Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka kita menyambut atau merayakan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, ayat yang menjadi dasar perenungan untuk kita pada sore hari ini didasari atas pekabaran Injil daripada Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 21 sampai dengan 31. Dan ini memberikan satu gambaran bahwasannya kita sebagai umat yang percaya, kita tidak boleh melewati suatu bentuk perayaan yang memang dikhususkan bagi kita untuk sama-sama kita peringati. Karena kita bisa bayangkan, kalau saja kita tidak mengingat ya, dan roh itu tidak pernah turun, celakalah kita orang-orang percaya. Bagaimana orang-orang yang telah ditebus dosanya tetapi hilang oleh karena apa? Tidak ada penyertaan atau tuntunan atau penjagaan daripada Roh Kudus. Jadi saudara-saudara kita yang kekasih, Yesus mengatakan pada ayat yang ke-27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan dunia, aku berikan kepadamu. Dan pernyataan ini mengingatkan kita bahwa damai yang Tuhan Yesus berikan adalah suatu damai yang berbeda, yang tidak pernah bisa ditawarkan oleh atau digantikan oleh damai dunia ini. Dalam dunia ini kita penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, dan juga kadang-kadang putus harapan. Kita diajak untuk hidup dalam damai yang sebenarnya datang daripada Allah. Itulah sebenarnya apa yang menjadi tujuan kita, orang-orang yang percaya. Damai yang berbeda dari dunia ini. Apa yang berbeda? Karena apa yang Yesus berikan itu tidak sama seperti apa yang diberikan dunia. Damai dunia itu selalu sifatnya sementara. Menghibur, ya. Tetapi apakah menghibur seutuhnya? Tidak. Ya, nanti kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana peran daripada damai yang Tuhan berikan itu dapat memberikan satu kedamaian yang sejati. Nah, seringkali kita melihat sebenarnya apa yang dijadikan atau damai yang diberikan oleh dunia ini semuanya itu bergantung oleh satu namanya keadaan ya, atau juga perasaan. Tetapi kita bisa melihat damai yang Yesus berikan itu adalah damai yang lebih dalam lagi, dalam pengertian itu merasuki dalam kehidupan kita yang paling terdalam, sampai kadang-kadang kita juga tidak mengerti dan tidak memahami apa yang menjadi pengertian damai yang Tuhan berikan. Tapi kita boleh merasakan kedamaian itu merasuki dalam diri kita. Inilah yang dinamakan damai yang melampaui segala pemahaman, yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hati kita, yang sebentar lagi kita akan rayakan kedatangannya ya, atau kehadirannya. Nah, ada satu cerita menarik ya, di sosial media, di salah satu sosial media ya. Dia tadinya saya hanya melihat kenapa dia begitu sangat antusias ya, komplain. Harga bensin naik, harga beras naik, harga stok market naik, tetapi aku tetap bersyukur. Kenapa? Roh Kudus tuh turun. Kalau dipikir-pikir kayak nggak matching ya.
Ya, apa hubungannya semuanya naik tetapi Roh Kudus turun? Tetapi yang mau digambarkan di sini sebagai kita yang percaya kepada Yesus Kristus mau menggambarkan satu hal yang paling sederhana. Terserah ya dunia ini akan menjadi kacau seperti apa, tetapi turunnya Roh Kudus itu mempunyai satu dampak yang sangat berarti bagi kita orang-orang yang berdosa ini. Karena apa? Sekali kita percaya dan diselamatkan, kita masih tetap membutuhkan Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita dan selalu memanggil kita dan selalu kembali menempatkan kita kepada jalan kita yang benar. Roh Kuduslah sendiri yang memampukan kita untuk melakukan apa yang dinamakan berbalik ya, metanoia, berbalik lagi kepada Allah. Damai yang mengubah hidup kita. Damai Kristus itu bukan hanya untuk satu ketenangan sementara, tetapi damai yang mengubah hidup kita yang seutuhnya. Kita menerima damai ini, kita dipanggil untuk juga menyebarkan damai ini, dan bukan menempatkannya itu dalam kerangkeng hati kita. Begitu kita merasakan satu bentuk kedamaian yang melampaui dari seberangkal akal dan pemahaman kita, inilah yang kita bagikan bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah satu bentuk gambaran di mana kita sedang mengalami kesedihan atau sedang mengalami suatu permasalahan, tetapi masalah itu boleh datang, sedihan itu boleh datang, kekecewaan itu boleh datang, kehancuran itu boleh datang, tetapi hati kita itu tetap diberikan penghiburan oleh Roh Kudus yang bisa satu-satunya memberikan suatu kedamaian bagi diri kita. Kristus, jadi apa yang sebenarnya dialami oleh umat adalah yang dibenarkan oleh Kristus. Kita diajak untuk menjadi saluran berkat dari dunia yang penuh dengan konflik ini. Nah, sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam damai Kristus yang sebenarnya melibatkan satu hal penting, yaitu pengampunan dosa, rekonsiliasi antara Allah dan umatnya. Inilah suatu titik tolak yang memulai suatu apa yang dinamakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai yang sesungguhnya itu adalah dimulai dari rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Ya, jadi Roh itu sendiri yang hadir betul-betul seperti apa yang Yesus katakan, dialah Roh penolong. Roh penolong atau Roh Kudus itu bukan Roh Kristus, karena Kristus adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Bapa adalah pribadi pertama dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Pribadi pertama dan pribadi kedua dan ketiga merupakan pribadi yang berbeda, tetapi mereka adalah satu dalam kesatuan yang tak terpisahkan, dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana mereka itu bisa dibedakan melalui personnya atau orangnya, tetapi tidak dapat terpisahkan sedikit pun. Ya, nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berikan damai yang Yesus berikan bukan hanya untuk kita bisa menikmati, tetapi juga harus kita bagikan. Dalam dunia yang penuh kegelisahan, kita memiliki damai yang kekal melalui karya daripada Yesus Kristus. Dan karya ini selalu berkaitan dengan apa yang Dia lakukan di Golgota, di kayu salib, di mana setiap tetes daripada darahnya yang suci mulia itu menghapus dosa-dosa kita secara penuh, bagaikan hutang yang dibayar penuh dan dibayar lunas. Beloved in Christ, our text today is coming from John 14, verse 21st until the 31st.
Let us all pay attention to the verse 27. Peace that I leave with you, my peace I give it to you. I do not give to you as the world gives. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid. This is what Jesus said. This is something that we can experience, that the peace that Jesus gave to us is different from what the world all offered to us. Let us try to be more understanding about these terms. Jesus promises a peace unlike the world offer. Anything that the world can offer. The word peace depends on the comfort, stability, success, but always temporary. Not something that God offered, because it always fantasies. But the peace Jesus gives remains in the sorrow or suffering. It will remain steadfast. And as a Lutheran, we understand this peace as the result of being justified by grace alone. This is coming from Romans 5:1. The grace through faith alone. And at the cross, we do understand Jesus made peace between God and the sinners. This is what we call the reconciliation between God and man. This is the true peace started ever, before we can understand some other peace that we cannot understand right now. But on this understanding, Christ's peace is not based on our performance. It's not at all. It's not from our good deeds or our own effort. This is actually only by God's grace alone. Nothing from us. The second thing that we're going to understand here, the peace through the Holy Spirit. Christ's peace is not abstract. Why? Because it's not abstract. Because after his resurrection and ascension, Jesus sent the Holy Spirit as He promised us, the Comforter. The Spirit brings the peace in our hearts through God's Word and sacrament. That's why, even though we try to understand, where's the Holy Spirit? Here. When you hear the words, the Word of God, the truth, and when you experience the sacrament, you will understand that He is there with us. That's why we believe in doctrine of true presence. And the third, called to be peacemakers. So Jesus didn't call us peace for ourselves. We need to share the peace, sharing in this divided world. As Paul said, we are ambassadors of what? Of reconciliation. 2 Corinthians 5:20. We reflect Christ's peace in our heart, action, and relationship, especially for those who need to know His love. Beloved in Christ, Christ's peace is actually a gift. Not something that we can earn. Not something because our good deeds or our own effort. It purchased by Jesus' pure blood, sealed by His resurrection, and delivered to our heart by the Holy Spirit. When your heart is troubled, remember, Jesus said, "My peace I give to you." So, live in that peace. Let it guard your heart and go in His name as a bringer of peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.